wabarakatuh. Halo, kenalin nama aku Awinda Dini Fitrianti. Aku Erma Yafifah Selfa Arifin. Aku Imarati Solihah. Aku Ahmad Tandil Duwo. Aku Laila Marati Solihah. Aku Dwi Rahma Aulia. Aku Dida Kiana Sari. Selamat menyaksikan rangkaian penelitian kami. Alasan mengapa kami milih sekolah MI Itaku Surabaya adalah karena kami merasa teknologi pembelajaran di sana kurang memadai dan masih ketinggalan zaman. Kami percaya bahwa dengan memilih sekolah ini, kami dapat membantu meningkatkan standar teknologi pembelajaran yang ada, sehingga memberikan pengalaman belajar yang lebih modern dan efektif bagi semua siswa. Selain itu, kami juga yakin bahwa ini adalah peluang untuk berkontribusi dalam pengembangan pendidikan di sekolah ini, agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman yang terus berkembang. Pendidikan Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah adalah bagian integral dari pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep dasar bahasa Indonesia seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat menjadi solusi efektif. Tujuan kami ialah meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep subjek, predikat, objek, dan keterangan dalam bahasa Indonesia, lalu mengintegrasikan teknologi sebagai media pembelajaran yang interaktif dan menarik. Metode yang kami gunakan ialah yang pertama, mengidentifikasi materi yang akan diajarkan, seperti SPOK, dan membuat konten pembelajaran yang sesuai. Lalu yang kedua, memilih platform atau aplikasi pembelajaran online yang dapat digunakan oleh guru dan siswa di MI. Yang ketiga, membuat materi pembelajaran berbasis teknologi seperti video animasi, permainan edukasi, dan latihan interaktif. Yang keempat, mengimplementasikan materi pembelajaran bahasa Indonesia melalui platform teknologi dalam kelas. Hasil yang kami harapkan ialah guru dapat mengajar materi subjek, predikat, objek, dan keterangan dengan lebih interaktif dan menarik melalui teknologi. Yang kedua, siswa dapat belajar melalui berbagai jenis konten multimedia yang memfasilitasi pemahaman konsep bahasa Indonesia. Yang ketiga, pemantauan kemajuan siswa dapat dilakukan melalui fitur pengukuran dan evaluasi di platform teknologi. Yang keempat, pemahaman siswa tentang konsep bahasa Indonesia meningkat secara signifikan. Jadi, penerapan teknologi sebagai media pembelajaran untuk materi bahasa Indonesia tentang subjek, predikat, objek, dan keterangan di MI dapat meningkatkan pemahaman siswa dengan menggunakan teknologi pembelajaran, dapat menjadi lebih menarik dan interaktif, serta memungkinkan guru untuk memantau kemajuan siswa dengan lebih baik. Ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Indonesia di tingkat MI. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lokasi penelitian pengabdian. MI Itaku Surabaya berada di Gang Moris nomor 7, Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, di mana lokasi pengabdian tersebut berada di gang yang agak sempit sehingga hanya bisa diakses oleh kendaraan roda 2. Kemudian, jalan akses untuk masuk ke kelas juga terlalu sempit dan terlalu terjal untuk dilewati. Kebersihan di sekolah ini kurang terjaga karena fasilitas tempat sampah masih kurang banyak. Dari sekolah tersebut juga minim satpam dan CCTV. Di MI Itaku Surabaya juga terdapat panti asuhan untuk anak yang dirasa kurang mampu. Di panti asuhan tersebut juga terdapat kakak dari MTS atau MA yang dapat mengajarkan adik-adiknya terkait pembelajaran berbasis teknologi. Gedung sekolah terdapat 2 lantai. Lantai pertama atau bawah terdapat tempat hiasan dan panti asuhan. Sedangkan lantai kedua atau atas terdapat 4 ruang kelas, ruang guru, dan ruang kepala sekolah. Sekolah tersebut tidak memiliki perpustakaan, lab komputer, dan UKS. Kami berencana melakukan pengabdian bagi siswa kelas 4 MI Itaku Surabaya dengan menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan materi SPOK berupa animasi yang berisi penjelasan kalimat SPOK dan cara menentukan kalimat SPOK.
yaitu penerapan metode wawancara dan observasi. Kelompok kami di sini menggunakan dua metode. Yang pertama metode kualitatif, yang mana cara mengumpulkan datanya dengan cara observasi untuk mengetahui seberapa berkembangnya informasi teknologi di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, kami menggunakan metode kualitatif untuk menghitung tingkat keberhasilan media pembelajaran yang kita buat di akhir penelitian. Di sana kami juga mengobservasi lembaga tersebut, bahwa lembaga tersebut sudah menggunakan kurikulum merdeka dengan fasilitas penunjang pembelajaran teknologi yang cukup lengkap. Selain metode observasi, kami juga menggunakan metode wawancara, di mana kami mewawancarai siswa dan kepala sekolah. Kami mulai menanyakan dari fasilitas elektronik yang tersedia di sekolah, sarana dan prasarana yang tersedia, apa sudah digunakan sebaik mungkin, dan apakah tenaga pendidik sudah menerapkan teknologi tersebut kepada para siswa, serta kesadaran tenaga pendidik dalam menggunakan media teknologi, dan adakah kendala dalam penerapan media teknologi, dan apa saja media berbasis teknologi yang sudah diterapkan. Dari jawaban keduanya, kami dapat menyimpulkan bahwa fasilitas yang disediakan di MI Itaku Surabaya terdiri atas 21 handphone, pemberian dari Basnas, 13 laptop yang disediakan oleh pihak sekolah, serta 1 layar proyektor yang digunakan bergantian dengan kelas lain. Sedangkan untuk sarana dan prasarananya, yang tersedia cukup memadai untuk kelancaran dalam proses belajar mengajar di sekolah. Para pendidik di sana juga sudah menerapkan teknologi tersebut kepada para siswa, sehingga memudahkan pendidik dalam mengerjakan materi, dan peserta didik juga lebih tertarik akan materi yang akan disampaikan. Tenaga pendidik juga sudah sadar dengan media pembelajaran berbasis teknologi. Kendala dari penerapan teknologi ini adalah orang tua peserta didik. Solusi yang sekolah terapkan adalah dengan mengadakan sosialisasi terhadap wali murid terkait pentingnya teknologi dalam pendidikan, karena adanya informasi yang digunakan untuk media pembelajaran dapat berdampak positif bagi para siswa. Tenaga pendidik telah mengenalkan dan menggunakan media pembelajaran seperti belajar dengan video animasi di YouTube dan Quizizz. Sedangkan saat pandemi 2 tahun silam, peserta didik sudah dikenalkan media pembelajaran berbasis teknologi dengan melakukan kegiatan belajar menggunakan Zoom dan Google Meet. Alasan memilih materi penggunaan kalimat sesuai SPOK karena dirasa generasi muda perlu memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional dengan baik dan benar. Selain itu, pola kalimat penting untuk dipelajari karena dapat membantu kita dalam menyusun kalimat yang baik dan benar sesuai dengan kaidah tata bahasa dan ejaan yang berlaku. Pola kalimat juga dapat mempengaruhi makna dan tujuan dari sebuah kalimat sehingga kita dapat menyampaikan pesan atau gagasan kita dengan lebih efektif dan efisien. Contoh, Adit menendang bola di lapangan, di mana Adit itu sebagai subjek, menendang sebagai predikat, bola sebagai objek, dan di lapangan sebagai keterangan. Di mana keempat komponen tersebut apabila dihilangkan akan menjadi kalimat yang kurang jelas. Seperti contoh, Adit menendang di lapangan. Kita tidak tahu Adit itu menendang apa. Jadi, pentingnya untuk mempelajari SPOK supaya untuk lebih mudah dalam memahami sebuah pesan atau kalimat yang kita sampaikan atau kita baca. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang implementasi media pembelajaran. Media pembelajaran yang kita gunakan di sini yaitu berupa video animasi. Di dalam video animasi terdapat beberapa tahap yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita menjelaskan pokok dari materi tersebut. Untuk tahap yang pertama yaitu penyusunan kalimat. Di dalam maksud dari penyusunan kalimat ini, kita menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kalimat. Kemudian kita mencoba membuat contoh kalimat sesuai dengan pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa. Untuk langkah yang kedua yaitu menjelaskan komponen kalimat dan menjelaskan poin-poin SPOK. Setelah kita menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat, kita menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam kalimat, yaitu poin-poin SPOK.
Setelah itu kita menjelaskan apa yang dimaksud dengan SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kita jelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan subjek dan menampilkan contohnya, apa yang dimaksud dengan predikat dan menampilkan contohnya, apa yang dimaksud dengan objek dan menampilkan contohnya. Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan keterangan dan menampilkan contohnya. Kemudian kita gabungkan jadi satu komponen-komponen kalimat tersebut. Setelah itu, apabila ada salah satu siswa yang belum paham, kita mulai dari awal lagi penjelasan materi yang lebih singkat, dan kita gunakan contoh-contoh lain yang kita gunakan sehingga siswa tersebut bisa paham. Kemudian yang terakhir yaitu menampilkan kalimat yang sempurna. Setelah dirasa siswa tersebut paham, kita membuat kalimat yang sempurna yang sesuai dengan SPOK. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan penerapan rencana materi dan media pembelajaran. Pada poin pertama, yaitu media apa sih yang akan kami gunakan nantinya pada saat pengajaran di sekolah. Jadi, media yang akan kami gunakan yaitu berupa video animasi yang berisi mengenai materi yang telah kami pilih. Lalu pada poin 2, mengapa sih kami memilih menggunakan media berupa video animasi? Karena kami tahu bahwa kami akan mengajar siswa kelas 4 jenjang SDMI. Jadi, menurut kami, video animasi adalah media yang paling tepat untuk kami gunakan pada saat proses pembelajaran nantinya. Karena jikalau kami mengajar hanya menggunakan buku dan menjelaskan hanya melalui lisan saja, tentunya pasti akan membuat siswa merasa bosan dan akan menjadi mengantuk. Namun, jikalau menggunakan bantuan media yang berupa video animasi, akan membuat para siswa menjadi lebih semangat dan juga aktif pada saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya pada poin 3, yaitu bagaimana sih isi dari video animasi yang kami buat? Tentunya video yang kami buat berisi mengenai materi yang telah kami pilih, yaitu kalimat SPOK. Mengapa kalimat SPOK? Karena kalimat SPOK adalah materi yang sesuai untuk diajarkan pada siswa kelas 4 jenjang MISD pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oh ya, untuk isi materi dari video yang kami gunakan itu kan mengenai kalimat SPOK. Jadi dalam video tersebut kami menjelaskan pengertian dan pola-pola dalam kalimat SPOK. Di mana kalimat SPOK sendiri adalah kalimat yang terdiri dari 4 komponen, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek adalah kata benda atau nomina. Contohnya yaitu aku, kamu, dia, atau boleh juga nama orang seperti Sylvia, Andini, Bella, Benny, dan lain sebagainya. Kemudian predikat. Predikat adalah kata kerja atau kata sifat. Contohnya seperti makanan, minuman, meja, balon, dan lain sebagainya. Lalu, objek. Objek adalah kata kerja transitif. Contohnya seperti berlari, berjalan, bermain, membeli, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu keterangan, di mana keterangan adalah sebagai pelengkap dari kata sebelumnya, yakni subjek, predikat, dan juga objek. Contoh dari keterangan itu seperti di lapangan, di rumah, di sekolah, di pagi hari, dan lain sebagainya. Untuk contoh dari kalimat SPOK yaitu yang pertama, ibu membeli obat di apotek, di mana ibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, objek sebagai obat sebagai objek, dan di apotek sebagai keterangan. Lalu ada contoh kalimat SPOK lainnya seperti Andi bermain layang-layang di lapangan, kakak makan bakso di malam hari, Septi menyiram tanaman di sore hari, dan masih banyak lagi. Lalu contoh kalimat yang kami gunakan dalam video kami sendiri yaitu seorang anak laki-laki berlari mengejar balon di jalan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart kegiatan belajar mengajar di MI Itaku Surabaya. Pada saat kita kegiatan belajar mengajar nanti dimulai dari kita menunjukkan
materinya apa, lalu kita menunjukkan animasi yang kita buat. Materi nanti didukung dengan kita membuat penjelasan menggunakan Canva, sedangkan animasi kita membuat menggunakan Wix Editor. Nah, nanti pembelajarannya itu tatap muka. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu untuk materi-materinya dengan menggunakan Canva yang sudah kita buat. Nanti materi kita adalah SPOK. Setelah murid-murid melihat materi yang kita jelaskan, mendengarkan dan menjelaskan materi yang kita jelaskan, maka murid-murid tersebut akan ditunjukkan animasi SPOK seperti apa. Nanti setelah ditunjukkan animasinya, dari animasi tersebut murid-murid akan kami lakukan untuk membuat kalimat SPOK yang benar. Setelah dirasa semuanya sudah paham, kita akan melakukan tes dengan membuat soal yang dengan soal yang sudah kita siapkan menggunakan quizzes. Nah, dari soal-soal tersebut murid-murid kan mengerjakan. Setelah itu kita lihat perkembangan murid ini seperti apa. Apakah sudah paham dengan melihat hasil belajarnya menggunakan spreadsheet. Hasil belajar tadi kan dimasukkan spreadsheet. Dari spreadsheet tersebut kita masukkan ke dokumen. Habis itu kita masukkan di Google Drive. Nanti setelah pengajaran kita selesai, guru-guru atau siswanya akan mengisi Google Form. Bagaimana pengajaran kita, bagaimana animasi atau media pembelajaran yang telah kita buat, apakah menarik, apakah sudah sesuai, itu akan dilaksanakan penilaian terhadap kita. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum.